Kita wajib mengetahui, ujar Imam Ghazali, wajib setiap orang yang hendak berjalan di jalan Allah mengetahui bisikan kebaikan itu apakah datangnya ini daripada Allah atau datangnya daripada syaitan. Syaitan menyuruh kita beribadah semalaman. Tapi gara-gara kita beribadah semalaman itu, pas kayaknya pukul 4 kita kedatangan lagi mata taburingan. Bangun pukul 8. Berarti subuh tadi wat. Nah, ini syaitan menyuruh kita berbuat kebaikan, tapi kita kehilangan kebaikan yang sangat besar daripada ibadah yang kita lakukan. Nah, itu syaitan. Cara mengetahui kebaikan, bisikan-bisikan berbuat baik nang datangnya dari Allah itu biasanya sesudah kita melakukan taat, sesudah melakukan ibadah, tuntung sembahyang, tuntung baca Quran, tuntung baca salawat, tuntung menuntut ilmu. Ada bisikan yang baik timbul di hati kita. Nah, itu biasa dari Allah. Kenapa? Sebagai hadiah dari Allah bagi orang yang sudah berbuat taat kepadanya, diberinya hadiah bisikan kebaikan. Nah, bila macam itu gawi. Nah, bisikan kebaikan daripada syaitan itu ya yang kayak tadi, inya menyuruh kita berbuat baik, tapi ada puting-putingnya supaya kita ini rugi. Syaitan bisa menyuruh manusia menuntut ilmu. Syaitan ikam tuntut ilmu, ikam mengaji ilmu tasawuf, ikam mengaji ilmu fikih, ikam mengaji ilmu tauhid. Kaji samun ilmu ikam rugi kada mengaji. Ikam mungkin alim, ikam nyaman dihormati orang, ikam dimuliakan orang. Baik kada ya syaitan. Nah, jadi tujuan syaitan baik menyuruh kita menuntut ilmu, tapi ujungnya ada supaya kita kada ikhlas menuntut ilmu itu. Nah, syaitan. Nah, kebaikan-kebaikan bisikan hati yang sifatnya baik itu bisa datangnya daripada Allah. Bila datang dari Allah, segera kita laksanakan. Bila datangnya daripada syaitan, jangan digawi. Jangan digawi. Nah, kemudian yang ketiga, yang kita perlu ketahui lagi, kejahatan, bisikan jahat. Kita bisikan jahat ini mesti tahu datangnya dari mana supaya bisa mengobatinya. Bisikan jahat ini bisa dari syaitan, bisa dari hawa nafsu, bisa dari Allah. Bisikan jahat itu datangnya dari Allah bisa sesudah kita melakukan maksiat. Sesudah kita minum arak, umpamanya sudah minum arak, datang bisikan ikam melakukan zina. Nah, ini bisa dari Allah sebagai hukuman terhadapnya karena dia melakukan maksiat. Nah, jadi kalau kita melakukan maksiat, kemudian sesudah itu ada bisikan untuk berbuat jahat lagi, ini dari Allah. Cara mengobatinya, cepat-cepat tobat kembali kepada Allah. Nah, bila kita tobat, nah bisikan itu hilang sendirinya. Bisikan itu hilang sendirinya. Nah, itu dari Allah. Yang kedua, bisa bisikan jahat itu dari nafsu. Nah, bisikan jahat dari nafsu ini dia akan terus menerus membisiki kita tanpa hentinya agar kita meluluskan kehendak nafsunya. Dan bisikan jahat dari nafsu ini kada mau beralih-alih, sebuting ditujunya. Umpamanya nafsu seseorang ini mengajak dia untuk berzina dengan fulanah.
terus dibisikinya supaya berzina dengan fulanah. Lawan perempuan lain kada maunya. Itu masaikung ditujunya. Itu jadi tujunya. Nah, ini berarti bisikan jahat ini dari hawa nafsu. Nah, kalau hal ini datang kepada kita, ini diobati dengan apa? Dengan puasa, diobati dengan apa? Dengan uzlah, dengan khalwat, dengan menghindari pergaulan-pergaulan. Nah, bisikan jahat ini bisa juga datangnya daripada syaitan. Nah, syaitan ini kada terus-menerus membisiki kita dengan satu kejahatan. Berbagai macam kejahatan kita dibisikinya, yang penting kita berbuat jahat. Nah, itu syaitan. Syaitan membisiki kita berzina dengan pulanah. Pulanahnya kada mau, cari yang lain ya syaitan. Nah, yang lain. Pokoknya yang penting ini orang jatuh dalam zina. Nah, itu adalah bisikan syaitan. Nah, bila bisikan syaitan ini datang kepada kita macam tadi, ajakan syaitan datang kepada kita, ini perbanyak berlindung kepada Allah dari syaitan. Nah, banyak-banyak membaca auzubillah, banyak-banyak membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Seorang hamba hendaknya memperhatikan bisikan pertama yang terlintas dalam hatinya. Jika bisikan itu buruk, bisikan berupa maksiat, maka hendaknya segera ia tinggalkan. Sebab jika dibiarkan, bisikan itu akan menjadi sebuah keinginan yang kemudian berubah menjadi gairah, semangat dan tekad. Tekad ini kemudian melahirkan sebuah perbuatan buruk. Dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha yuhibbul basiran naqida inda wurudi syubuhat wal aqlal kamila inda hujumi syahawat. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang memiliki pengamatan yang teliti saat timbul hal-hal yang meragukan. Allah suka kepada seorang hamba yang mempunyai pengamatan yang teliti ketika timbul hal-hal yang meragukan, baik atau kada. Nah, ditelitinya, kayak apa hukumnya, orang saleh pernahkah melakukannya, nafsuku apakah senang atau kada. Nah, Allah suka orang yang demikian. Dan menyukai Tuhan orang yang mempunyai akal yang sempurna pada saat keinginan-keinginan nafsunya bergejolak. Di samping itu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah berdoa, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah wa la taj'alhu mushtabahan alayya fa'atba'ul hawa. Nah, ini bagus doa Abu Bakar Siddiq, ini dibaca setiap 5 waktu sembahyang supaya arah hidup lurus. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bahwa yang benar adalah benar, dan karuniailah aku kemampuan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepadaku bahwa yang salah itu salah, dan karuniailah aku kemampuan untuk menjauhinya. Dan jangan jadikan persoalan yang kuhadapi kabur sehingga aku mengikuti hawa nafsu. Jadi orang yang mengamalkan doa Abu Bakar Siddiq ini, hidupnya akan selalu berada di jalan yang benar. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Sayyidina Ali Al-Murtadha radhiyallahu anhu berkata, kemampuan untuk menahan diri ketika timbul keraguan merupakan salah satu jenis taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan ragu-ragu, ambil kada, makan kada, pakai kada, gawe kada, ragu-ragu, kalau kita tahan dahulu diri kita, nah ini merupakan taufik dari Allah. Macam-macam murakabah. Murakabah seseorang dalam beramal saleh
yang telah ditetapkan oleh syariah sesuai dengan kemampuannya untuk menetapkan niat, kekuatan akal, dan usahanya untuk menjaga adab. Ini muraqabah kita dalam hal melakukan amal-amal yang disunnatkan, yang dituntut oleh agama. Sembahyang, bayar zakat, membaca Quran, membaca salawat, berzikir, ini adalah amal-amal salih. Nang bila mana kita muraqabah waktu beribadah itu, nah kita akan menetapkan niat yang baik dan beradab dalam melakukannya. Muraqabah merasa selalu diawasi oleh Allah, merasa diri selalu diintai oleh Allah. Jadi bila mana kita melakukan satu ibadah, nah muraqabah kita itu menuntut kita untuk membaguskan niat. Muraqabah kita menuntut untuk beradab dalam beribadah itu. Kenapa? Karena ibadah kita ini akan diawasi, diintai, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang makan kada beradab, kada seberapa hukumannya. Tapi kalau orang beribadah kada beradab, ini berat hukumannya. Ketulahannya itu berat. Orang bagi salawat kuciak-kuciak kada kakaruan, itu dihukum oleh Allah. Hukumannya apa? Kegelapan hati, kekerasan hati. Bagi salawat sambil bergaya, bagi salawat sambil kuciak-kuciak kada kakaruan, ini dihukum oleh Allah. Keras hati, tumpul pahamnya, nah, buta hatinya, kada masuk dinasihati. Itu hukumannya orang-orang yang kada beradab dalam melakukan ibadah.